Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara-saudara seiman dimanapun saat ini di seluruh Indonesia dan di luar Indonesia. Saya senang berjumpa dengan saudara. Saya berdoa roh, jiwa, dan tubuh saudara dipelihara sempurna oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saudara, seperti biasa sebelum kita berdoa, saya akan berdoa bagi saudara pada saat ini. Saya ingin menyampaikan sebuah kebenaran firman Tuhan bagi saudara-saudara sekalian, khususnya umat-umat Tuhan. Dari Matius 6 ayat 25 saudara sampai 34, judulnya hal kekhawatiran. Yesus berpesan kepada pengikut-pengikutnya yang mengikuti saat itu dan juga kepada kita saudara. Dia berkata bahwa karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Saudaraku, Yesus memberikan satu perbandingan manusia dengan burung. Burung saja dipelihara oleh Bapa kita di surga, kata Tuhan Yesus, apalagi kita. Saudara, burung itu berusaha juga, saudara. Jangan salah nangkap. Oh, burung saja dipelihara, apalagi saya, malas aja deh. Tapi perhatikan saudara, burung itu berusaha membuat sarang, bolak-balik untuk mencari bahan-bahan lalu buat sarang. Ketika dia punya anak-anak, dia mencari makan untuk anak-anaknya. Dia terbang ke sana kemari. Setelah mendapatkan makanan, dia gunakan patuknya saudara, paruhnya untuk mengambil makanan. Ada usaha yang dia lakukan. Tidak serta-merta burung itu diam-diam aja lalu dapat makan. Tidak, dia berusaha. Lalu Yesus berkata saudara bahwa bukankah kita melebihi burung-burung? Kita berakal, kita berhikmat, kita punya tangan, kita punya kaki, bisa buat lumbung, bisa berusaha. Artinya apa? Kita pun harus berusaha saudara. Kita diberkati dari apa yang kita miliki. Jangan berpangku tangan, berusaha. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga di bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Elohim mendandani rumput di ladang yang hari ini dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi menandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Elohim. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara, ini pesan langsung Tuhan Yesus kepada umat-umat yang mengikuti saat itu dan juga kepada kita. Tuhan Yesus berkata, jangan khawatir, tapi carilah dulu kerajaan Elohim, saudara. Selama kita masih di dunia, apa itu kerajaan Elohim? Berdoa, bersekutu, memuji dan menyembah Tuhan kita Yesus Kristus. Itu adalah kerajaan Elohim semua. Lalu Yesus berkata, yang lain akan ditambahkan, saudara. Jadi Tuhan menginginkan kita hidup di dunia ini mencari Tuhan sungguh-sungguh, karena ada waktunya Tuhan datang menjemput kita. Ini bukanlah tujuan utama hidup di dunia ini, saudara. Hanya sementara. Alkitab berkata bahwa 120 umur manusia paling panjang. Daud berkata 70-80 kalau kuat. Lalu setelah itu saudara, kemana? Kematian. Roh kitalah yang akan kembali hidup bersama-sama dengan Elohim dan Yesus di surga. Karena itu saudaraku, jangan khawatir. Percayalah kepada Tuhan. Tuhan sanggup menolong saudara. Jangan membandingkan hidup saudara dengan orang lain. Syukuri apa yang ada. Biarlah firman ini menjadi rema dan kekuatan bagi saudara. Kita berdoa. Bapa, diberkati umatmu yang saat ini mengalami setiap masalah dalam kehidupannya. Tuhan, tolong Tuhan buka jalan. Kuatkan iman mereka, sehingga mereka tetap percaya kepada Kristus apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah imannya Tuhan kuatkan. Yang berbeban berat, yang mengalami masalah keluarga, Tuhan tolong dan buka jalan. Hamba-Mu berdoa, biarlah kasih Tuhan, anugerah Tuhan
melimpah atas hidup mereka dan memulihkan mereka. Dalam Yesus Kristus, aku berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Terima mujizat dan terima pertolongan Tuhan, saudaraku. Amin.